Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Ibu Elina. Ini tatap mata kita yang berdua ya Bu ya. Ya sudah 2 kali nih kita membahas tentang gimana caranya mengatasi kejenuhan anak di masa pandemi. Nah, pada acara Muwardi Asa Asuh hari ini, saya atas nama panitia itu memohon maaf karena kesibukannya Bu Eli dan saya hari ini mungkin acaranya sedikit mundur dari biasanya jam 9.30, tetapi hari ini kami memulainya pada pukul 10.30. Nah, saya kayaknya perlu perkenalan lagi nggak ya? Ibu Elina ini udah hits banget di sekitaran Solo Raya. Ibu Elina, sarjana psikologi, Magister of Art Psikologi. Ya, beliau ini merupakan psikolog yang bertugas di RSUD Dr. Muwardi. Ibu Eli, ini dengan judul mengatasi kejenuhan anak di masa pandemi, ya. Dari yang sebelumnya, yang kita tahu anak itu kan juawaan ya Bu. Main ke sana, main ke sini, kemudian pergi ke sana, diajak orang tuanya ya liburan, menghadapi hiburan ya. Intinya pasti semua orang tua ingin bahwa seorang anak itu aktif, seorang anak itu bisa mengekspresikan apa kemauannya. Nah, gimana tanggapannya Bu Eli, terutama pandemi COVID ini semuanya kan mengkampanyekan anak di rumah saja, kalau tidak penting sekali jangan dibawa keluar. Pada prinsipnya anak pun tidak jauh berbeda reaksinya dengan orang dewasa. Ketika suatu kebiasaan berubah drastis 180 derajat, katakanlah seperti itu, dari biasa ke tidak biasa, pasti butuh suatu penyesuaian. Dan di dalam penyesuaian itu pasti tidaklah mudah. Nah, didapatkan suatu hambatan-hambatan tertentu. Salah satunya adalah kurang lebih sudah 6 bulan ini COVID. Kurang lebih ya. Dari bulan Maret akhir. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian biasa anak jadwalnya teratur, ini jadi tidak teratur. Mungkin pertanyaannya, bangun tidurnya teratur enggak? Tidur lagi teratur enggak? Proses seperti itu masih terjadi enggak? Satu. Yang kedua, biasa bertemu teman-teman, mungkin dalam rumah, oke, setelah istirahat pertama, nanti saya akan bertemu teman saya yang ini bla bla bla, seperti sudah berimajinasi berharap nanti bertemu dengan teman. Karena anak-anak itu merasa nyaman ketika menjalin pertemanan dengan teman-temannya. Makanya sering kita dapatkan atau kita jumpai kasus-kasus ketika tidak nyaman di sekolah, salah satu hambatannya adalah tidak bolo-bolonan, paham enggak? Bolo-bolonan, Geng-geng. ya, geng-geng ya. Jadi tidak mendapatkan teman di sekolahan. Betapa merananya anak tersebut dan tidak asik kelihatannya begitu. Ketika menjumpai permainan, tidak begitu di welcome teman-temannya. Ini salah satu kendala juga. Terus kemudian yang ketiga, lama sekali di rumah, apalagi himbauannya memang tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting. Yang biasa ada rekreasi mungkin dijadwalkan oleh kedua orang tuanya untuk menjalin kelekatan emosionalnya, ini sudah tidak ada. Bisa dibayangkan kita orang dewasa pun bosan, jenuh, gelisah, apalagi sering reaktif nih, marah-marah jadinya. Yeah. Tidak jauh beda itu perilaku pada anak, demikian. Berarti memang kalau kita menghadapi anak jenuh itu sebenarnya ada lingkungan makronya juga ya, Bu Elina ya. Terutama pastinya adalah menghadapi keadaan yang sudah jalan 6-7 bulan mungkin ya. Pasti dari lingkungan keluarga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan si anak tambah jenuh. Betul. Ya. Betul. Terutama juga kalau kita kaitkan dengan misalnya masalah himpitan ekonomi, mungkin yang orang tuanya dari sebelumnya bisa memfasilitasi dengan rezeki yang didapatkan, bisa beraktivitas, orang tua sendiri pun pasti jenuh di rumah saja. Apalagi sekarang menghadapi ditambah pada beberapa anak di usia sekolah yang mulai
sekolah daring atau pembelajaran jarak jauh. Betul. Seberapa besar Bu, terutama di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu peran orang tua. Makro, lingkungan di rumah ya, mungkin di situ. Mikro. Ada orang tua, adik, kakak, atau siapapun yang tinggal di rumah. Perannya sangat penting sekali orang tua ini. Karena 24 jam pastinya membersamai anak-anaknya ya. Yang perlu ditekankan adalah polanya akan berubah sesuai yang dimodeling anak. Jadi kalau orang tuanya polanya berubah seperti apa, itulah yang didapatkan pola dari anaknya, tidak jauh beda dengan orang tuanya. Satu, saran saya sih sebagai orang tua, memberikan contoh yang positif. Pertama, kebiasaan anak ini kan dari jam 7 sampai jam 12 mungkin kalau sekolah dasar, itu kan keluar rumah karena sekolah. Sekarang biasakan pula tidak jauh beda dengan sekolah dulu jamnya, walaupun di dalam rumah. Umpamanya jam 7 sampai jam 9 belajar. Tapi ada istirahat pula, jangan langsung dibablaskan dari jam 7 sampai jam 12. Malah tidak efektif. Jadi memang fasilitasi, dimonitor, didampingi orang tua ini pada proses daring, tetapi time-nya, waktu-waktunya tidak jauh beda dengan sekolahan. Jadi ada istirahat, kemudian ada makannya juga seperti itu, seperti jajan-jajannya kan begitu. Dan yang perlu dikreasikan adalah fasilitasi pada tempat belajar yang menyenangkan dan nyaman, tidak harus yang mahal. Ciptakan suasana yang kreatif, umpamanya belajar fun learning, belajar sambil bermain sambil belajar, mungkin gelar tikar saja, terus ada meja kecil, kemudian didampingi orang tua di teras, itu bisa, hanya jamnya saja yang dikelola dengan baik, begitu. Berarti orang tua pun juga harus berperan serta aktif. Betul. Ya, tidak hanya belajar di ruang tengah, ruang makan atau ruang tamu, tapi ya bisa keliling mungkin ya Bu ya. Iya, untuk suasana baru. Iya. Terutama saya juga sering melihat bahwa akhir-akhir ini banyak penjual tenda di pinggir jalan. Bisa mungkin jadi, itu bisa menjadi salah satu fasilitas ya Bu ya. Bisa jadi. Bahwa lingkungan yang menyenangkan, jadwal yang tidak dirasa terlalu padat. Betul. Ya. Berarti orang tua pun di tengah-tengah waktu pembelajaran mungkin yang daring ini juga harus berdiskusi, karena kan sekarang itu lumrah ya. Betul. Antara orang tua dan guru itu punya grup diskusi. Betul. Ya kan Bu ya, diskusi WhatsApp tentang hari ini anak belajar apa, akan belajar apa. Betul. Mungkin juga selain orang tua berperan serta aktif, juga mungkin memberi masukan bahwa mungkin jadwal ini disimulasikan kurang lebih sama seperti jadwal di sekolah untuk menghindari anak tersebut jenuh. Nah, ada kiat apa lagi nih Bu, bahwa orang tua kan tidak hanya memikirkan misalnya tadi Ibu bilang jadwalnya harus seperti ini. Apakah orang tua juga harus ikut belajar di sisi lain, Bu, untuk mengatasi kejenuhan anak? Betul, harus. Bukan belajar sih sebenarnya, menciptakan kreasi atau kreativitas untuk menghindari kejenuhan pada anak. Jadi melihat celah-celah. Jangan sampai anak kita itu bosan, kan begitu. Ingat, kata bosan itu kalau dibiarkan terus-menerus akan menghambat optimalisasi anak. Contohnya, bosan itu biasanya yang terekspresi emosi apa? Emosi negatif, gitu. Ya. Bosan itu diajak kemanapun wajahnya manyun, ekspresinya cemberut, dan lain sebagainya. Itu saja sudah pantulan emosi negatif. Kalau ini dibiarkan terus-menerus akan menghambat optimalisasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, orang kalau enggak fun, enggak senang, suruh belajar saja susah nangkepnya maksudnya. Contohnya orang dewasa kalau cemas, enggak akan bisa, konsentrasi saja enggak bisa, mikirkan yang dicemaskan, kan seperti itu. Apalagi anak-anak. Betul. Usil saja nanti gelisah, bikin acara lain, biasa menghindari kan begitu. Ke kamar mandi dulu, boleh nggak makan ini, boleh kan nonton TV ini dulu, cari pakai alasan yang lain-lain lagi. Lah pertanyaan tadi adalah haruskah orang
dewasa atau orang tua yang ada di sekeliling anak itu belajar untuk berkreasi. Betul, Bu. Jelas harus. Dan tidak melulu harus belajar yang notabene-nya ada buku, baca dan lain sebagainya. Tapi perlu pembelajaran yang eksploratif. Contohnya, anak dilatih untuk tanggung jawab. Bisa menanam bunga. Dengan bisa, halaman ya, di halaman sederhananya aja. Medianya ada. Iya. Fasilitasnya juga tidak terlalu mahal-mahal sekali kan begitu. Dan diajak diskusi, tanaman apa yang kamu suka. Jadi kayak di sekolah itu praktikum. Atau melihara binatang. Ini melatih tanggung jawab. Karena memelihara tanaman, memelihara hewan atau binatang itu kontinu tanggung jawabnya. Harus memberi makan, kalau tanaman harus menyirami, dan sehari 2 kali menyiraminya pagi dan sore. Demikian makan hewan, membersihkan dan lain sebagainya. Itu latihan tanggung jawab. Kemudian kalau media seni, ceritanya coret-coret, itu adalah melatih kepercayaan anak. Terkadang kalau ditanya, coba gambar orang, aku enggak bisa gambar orang, itu sudah enggak percaya dirinya enggak ada. Nah ketika difasilitasi dengan media gambar, paling mudah itu anak-anak menggambar. Jadi bentuknya apapun yang dia tuangkan dalam kertas tersebut, kita apresiasi. Jadi jangan dinilai, tapi kita apresiasi. Dan kita campurkan warna-warna, biar milih warna mana kesukaan dia. Itu ekspresi dia. Itu satu, menciptakan imajinasi, kreativitas, kepercayaan diri di dunia seni tersebut. Atau diajari olahraga, dirutinkan. Umpamanya sebelum masuk ke itu tadi belajaran daring, jam 7 katakanlah di teras, berjemur. Dengan olahraga gerakan-gerakan yang sederhana, kayak senam SKJ, senam kesehatan waktu dulu, itu yang sederhana aja, enggak perlu ikut-ikutan mamahnya yang yoga dan lain sebagainya, itu enggak perlu. Yang sederhana saja, atau lari di tempat, tetapi dibikin asik, kegiatan bersama keluarga, tidak perlu lama-lama, barang 10 menit. Setelah itu leyeh-leyeh, cerita, komunikasi. Setelah itu makan dulu boleh, langsung mandi, kita prepare, belajar kan begitu. Sudah bawaannya di awal menyenangkan dulu. Berarti pentingnya stimulus ya Bu? Betul, betul. Terus ada lagi, kalau anak kita perempuan atau laki, kita ajak dia untuk memasak. Tujuannya begini, masakan yang diinginkan anaknya. Bukan keinginan orang tua loh ya, keinginan anaknya, tapi yang sederhana, dan pastikan dapur itu aman untuk anak-anaknya. Libatkan, umpamanya ikut metik, itu bahasa Indonesianya apa? Memetik. Ya, metik kangkung, kacang kan begitu, kacang panjang begitu. Jadi anak ini diajarkan bagaimana berproses membuat makanan kesukaanmu. Jadi nanti outputnya, hasilnya, anak ini menghargai makanan dan tidak buang-buang makanan. Outputnya seperti itu. Menghargai proses. Iya, karena bikinnya ternyata susah ya. Ternyata mamahku itu meluangkan waktu untuk masak untuk saya. Kok kemarin-kemarin sering saya buang-buangan begitu. Baik Bu Eli. Selanjutnya mungkin kita sapa dulu teman-teman yang ada di Facebook. Itu ada Lucy Palusia dari Landak, Ngabang, Kalimantan Barat, dan juga ada teman-teman yang di Instagram Bu. Ini kalau nggak salah tadi ada pertanyaan deh dari Sydney 1612. Bu, bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Bagaimana mendampingi anak belajar online jika hanya ada asisten rumah tangga? Kadang sudah lelah sampai rumah dan butuh istirahat. Berarti lingkungan mikro di luar orang tua nih Bu. Iya kan? Mungkin bisa juga anak-anak itu kan ditungguin tantenya, Pak D, Bude, atau mungkin sama nenek kakeknya. Atau bahkan mungkin ini peran ART. Satu, ibu harus selalu membina komunikasi antara anak, asisten rumah tangga, dan orang tua, guru, maksud karya guru. Kan semua jadwal yang ngatur guru. Lah ketika ibu sebelum bekerja dibikin list. Jam sekian Ananda seperti itu, tolong ada jam istirahat, kan begitu. Nanti setelah ini beri tanda. Ketika sudah ini jangan dipaksakan beri tanda. Contohnya
Kalau di dunia psikologi namanya token ya, penghargaan dengan bentuk tanda. Nah, mungkin bintang Kak, buah yang disukai dia dalam bentuk gambar kayak suruh nempel. Lah itu nanti ketika orang tua pulang bersih diri dulu, kalau bisa cleansing secara emosi, jadi stabilitas emosi dulu. Yang sering dilakukan adalah tarik napas dalam dan panjang dalam 1 menit, usahakan 3 kali. Tarik napas panjang, dalam, buang. Jadi praktek nih. Iya, memang nanti itu Ke bawah, ke bawah suasana nih. Iya, logikanya kan saving oksigennya tersimpan, aliran darah mengalir dengan lancar. Otomatis marah-marahnya, kemudian panik-paniknya hilang, secara emosi negatifnya itu hilang. Jadi ketika mau berpikir mendekati anak pun itu nyaman-nyaman saja. Yang keluar kan kalimatnya jadi kalimat positif. Ya. Nah, ketika setelah itu dilakukan, luangkan waktu barang 5 menit Bu, jadi tidak perlu banyak-banyak. 5 menit tanyakan, bukan masalah PR-nya. Apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Apa yang menyenangkan dari Mbak asisten rumah tangga tadi, kan begitu. Jadi diajarkan untuk emosi positif terus. Jangan bilang, mbaknya rumah tangga tadi ngapain kamu aja. Jangan pernah seperti itu. Jadi pola pikirnya digiring ke pola pikir positif. Dan ini ibu punya waktu 5 menit, tidak perlu banyak-banyak. Berarti istilahnya adalah review kegiatannya hari ini, ya Bu Elia. Tapi distimuli dengan kalimat positif. Dan ibu seharusnya cleansing dulu dengan tarik napas tadi, pernapasan dalam tadi. Dan tentunya tadi adalah orang tua yang mungkin bekerja atau sebagian kegiatannya di luar rumah, terutama di jam kerja ya Bu ya. Itu berarti juga butuh sebelum menghadapi anak langsung, ini kan teamwork berarti Bu. Iya, betul. Berarti kita perlu briefing antara orang tua dan siapa yang mengasuh anak tersebut. Betul. Nah, tentunya kan berarti harus ada, kalau misalnya sama keluarga mungkin tingkat kepercayaannya lebih dari 50%, Betul. lebih dari 75%. Betul. Tetapi kan mungkin menghadapi, maaf, beberapa ART yang ibunya mungkin kerjaan biasa aja nggak beres gitu kan, atau ini ditambah lagi harus mendampingi anak gitu. Itu gimana? Berarti persiapan orang tua terlebih dahulu ya Bu ya? Gimana tuh Bu? Gimana itu kan, apalagi pulang kantor ini mendapati rumah kayak kapal pecah, waduh dahsyat sekali. Nah, di mana badan kan nggak bisa dibelah tuh Bu, betul. Ya kan? Begini Ibu, yang penting harus pilih salah satu yang paling penting. Yang penting apa-apa anak kita dong. Otomatis kalau asisten rumah tangga kita harus fokus ke anak kita dong. Jangan seperti emas berlian disimpan, dijaga rapi, anak kita yang jaga orang lain, kan begitu. Jadi intinya yang penting anak kita, kondisikan ibu ini cleansing dulu secara emosi tadi, seperti napas dalam yang saya di awal bicarakan tadi. Jadi setelah itu, daripada buang-buang energi juga tidak menyelesaikan masalah. Kapal pecah masih di rumah, kan begitu. Mendingan cleansing dulu, saving oksigen. Ketika punya tenaga yang ekstra, lakukan bersih-bersih. Jadi energi yang keluar tadi bisa ditransferkan ke hal-hal yang seperti itu. Malah menunjukkan model kepada anaknya bagaimana mengatasi masalah dengan pikiran yang positif. Kalau melihat anaknya, lihat mamahnya pulang kerja bawaannya marah, terus nanti labelnya. Yang dimarahin mbaknya ini, terus padahal mbaknya baik sama aku, kan begitu. Yang salah mbaknya apa toh, kan begitu. Jadi mencontohkan hal yang kurang baik, ya Bu. Jadi kalaupun pingin rumahnya bersih, anaknya didampingi punya asisten rumah tangga 2. Intinya begitu saja. Atau melibatkan tadi seperti Bu Eli bilang ya, anak dilibatkan bertanggung jawab. Sudah kamu main, itu terus dibersihkan, mainan di tempatnya, ditaruh di tempatnya, atau setelah belajar kembalikan semua fasilitas dengan memberikan reward mungkin dalam bentuk tanda dulu sehingga anak tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah minimal, apa yang sedang dan sudah dia kerjakan. Betul. Baik. Betul banget itu. Tidak selalu harus solusinya adalah pastikan semua alasannya, ya nggak mungkin saya nambah ART karena
ya ekonomi sebagai betul macamnya ya Bu ya. Baik-baik. Jadi ketika mengambil keputusan itu kalau perlu dianalisa dulu. Budget saya segini tapi anak saya itu bisa semua, harus ada yang dikalahkan kan begitu. Toh itu bisa diatasi dengan yang lainnya. Betul. Ya, berdamai dengan keadaan. Betul. Nah, ini Bu ada pertanyaan yang bagus banget nih. Dengan pembelajaran jarak jauh atau online ini, itu kan pasti anaknya sudah terlanjur santai, Bu. Nah, ini loh. Pertanyaan dari Mbak Vero, bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur santai dalam belajar? Ya kalau mungkin dulu kan guru bisa strict ya Bu ya, bisa mengamati, oh murid ada 15 tuh 15 di depan mata. Betul. Ya. Nah, dan mengembalikan lagi ke ritme belajar yang mungkin dulu ya kita sama-sama tidak bisa mungkin bahwa mungkin dulu lebih disiplin dibanding sekarang. Betul. Pakaian lebih rapi, duduknya juga bisa diseragamkan. Kalau sekarang kan mungkin yang satu ada yang nguap-nguap, satu sambil main, tidak fokus gitu Bu. Gimana Bu? Karena ini belum terlanjur, seyogianya tadi adalah kita tidak boleh merubah secara drastis jam-jam belajar. Alangkah lebih baiknya sedikit demi sedikit kita kembalikan ke posisi semula. Jadi ini belum terlambat untuk menjadi suatu ritme kebiasaan, jadi kita kontrol lagi. Tidak perlu seminggu full seperti itu, kita latih dalam seminggu pilih 2 hari dulu, besok 3 hari, besoknya 4 hari, besoknya 5 hari. Tapi orang tua harus konsisten memberikan contoh serupa seperti itu. Jadi jangan berharap anaknya berubah, orang tuanya tidak mau berubah, kan begitu. Baik. Berarti ternyata ya mengatasi kejenuhan anak ini tidak semata-mata kita lihat anak yang harus berubah, tapi ya tadi ya lingkungan mikro yang ada di dalam rumah, kemudian makronya, sekitaran rumah tangga, sekitaran di rumah tersebut ya Bu. Nah, kalau peran lingkungan makro tadi ya Bu ya, itu kan setelah rumah tangga tentunya pasti anak ini akan berkomunikasi mungkin ke lingkungan yang paling dekat kan kalau kita guyup sama tetangga pasti ya Bu ya. Sebagaimana peran nih antar ibu-ibu rumah A dan rumah B? Itu kan pasti sekolahnya belum tentu sama. Kemudian tata cara pola asuhnya juga belum tentu sama. Sedangkan kalau ibu kiri dan ibu kanan bekerja mau nggak mau kan anak itu pasti interaksi tentunya dengan memperhatikan kaedah-kaedah protokol kesehatan ya Bu ya. Sebelumnya kita bekali anak tersebut harus pakai masker, jangan terlalu dekat. Tetapi bagaimana menghadapi yang akhirnya kita tahu oh pola asuh rumah A dan rumah B ini beda. Perlu ditekankan bahwa asisten rumah tangga itu perannya sangat penting. Jadi ibu harus mengajarkan pada anak bagaimana menghormati dan menghargai asisten rumah tangga. Dan ibu jangan sakit hati jika asisten rumah tangga itu all up pada anak kita karena sayangnya mungkin intonasi suara saking jengkelnya itu kan jangan protes dulu. Terkadang kan begitu, anak jadi berani sama asisten rumah tangga ketika ibunya sudah menyalahkan. Iya, malah yang menguasai anaknya. Jadi asisten rumah tangganya ini manut saja sama anaknya. Seperti itu. Jadi tentunya harus proaktif juga ya Bu? Betul. Jadi hargai dulu asisten rumah tangga tersebut, hormati, ajarkan anak untuk menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Dengan contoh-contoh dari kita. Kalau hanya sekedar ngomong tapi orang tuanya tidak memberi contoh itu tidak mungkin efektif kan begitu. Baik, tentunya adalah tadi ya, kalau ilmu pelajaran kita zaman dulu PMP atau PPKN itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Ya mungkin selama pembelajaran jarak jauh ini interaksinya kan cuma bisa virtual ya Bu. Betul. Kita anak-anak ini mungkin tidak menunjukkan sikap unggah-ungguh mungkin ya kalau kata orang Jawa. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak. Oh, ini mungkin sesekali bapak-bapak yang cukup peduli nih. Selamat Bapak Irfan yang sepertinya cukup perhatian nih sama anaknya di rumah. Bagaimana tipsnya untuk mengalihkan anak dari gawai? Terutama di era pandemi di mana anak
sering merasa bosan kalau di rumah, apalagi kita sudah memaparkan mau nggak mau belajar pakai gawai, itu kan nggak mungkin. Iya. Iya kan Bu, nggak mungkin. Betul. Oh dia bosan, sedangkan gawai itu menampilkan warna-warna yang menarik. hipnotik. Iya, menarik. Gimana Bu tipsnya nih? Begini, penggunaan gawe itu perlu pula dimodelingkan oleh anak-anak. Orang tua menggunakan gawe itu seperlunya. Jadi ketika anak proses belajar, katakanlah, ketika orang tua mendampingi, usahakan bapaknya juga tidak megang gawe, walaupun proses daringnya pakai gawe, tapi ada simbol yang mengatakan bapaknya juga belajar loh dek, tidak perlu pakai gawe, oke. Setelah selesai ya saya tinggalkan begitu. Intinya anak itu bisa efektif ketika diberi contoh modeling yang konsisten, yang teratur, sifatnya positif sesuai keinginan orang tua, kan seperti itu. Jadi kalau bapak ingin anaknya seperti ini, penggunaan gawe di masa-masa ketika gawe ini digunakan untuk proses pembelajaran. Setelah itu alihkan perhatian dengan gerak kinestetik. Ajak bersepeda di lingkungan sekitar saja. Lingkungan perumahan kan no problem, tidak perlu jauh-jauh ke mall dan lain sebagainya. Atau aktivitas lainnya yang olahraga sederhana seperti sebelum belajar menggunakan aktivitas kinestetik juga. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain sehingga anak bisa tertransfer pikirannya, tidak melulu ke gawai. Nah, begitu. Jadi sebagai orang tua memang harus cermat melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan dan jangan longgar. Ingat, gawe ini jangan longgar. Karena sekali longgar kita dimanipulatif oleh anak, kan begitu. Nah, itu tentang gawai ini Bu ya. Tentunya tadi kita sudah lihat, oh ternyata anak ini tidak boleh stres, harus dicontohin, harus saling menghormati, kerjasama juga dengan seisi rumah yang memang memegang apa ya Bu, memegang tanggung jawab, bahwa dikasih tanggung jawab mengasuh si anak ini ya. Gimana tentang anger manajemennya si orang tua? Tentunya menghadapi kerjaannya di kantor, kerjaannya tadi siang sebelum ke rumah, itu kan tentunya masing-masing orang tua, ada yang mungkin dokter, ada yang mungkin residen, ada yang mungkin pekerja non kesehatan lainnya lah. Itu kan tentunya dengan load kerjaan masing-masing ya Bu. Tentunya kan akan menghadapi stresor. Sedangkan saya ini harus ke rumah gitu kan Bu. Seperti Bu Eli bilang, anak ini harus dicontohkan. Betul. Gimana menanggapi stres-stresnya kayak kita nih, kita kan sedang dalam masa bekerja nih Bu, menghadapi suasana kerja nih, terutama sebelumnya ya Bu ya. Terutama gambarannya seorang tenaga kesehatan ya, di mana kita sudah terpapar dengan keluhan pasien. Keluhan pasien ini sifatnya negatif loh ya, tidak ada keluhan yang positif kan begitu. Ini sudah terpapar nih secara emosi. Bagaimana biar paparan ini tidak terbawa di rumah dengan overloadnya pekerjaan kita. Intinya kita harus cleansing ini, membersihkan diri dengan emosi negatif. Tekniknya sederhana seperti tadi. Seorang ibu pekerja sebelum masuk menemui anaknya, tarik napas dalam, panjang dalam 1 menit 3 kali, kan begitu. Ada teknik lagi yang namanya teknik menghitung napas yang sering saya lakukan untuk tenaga kesehatan profesi perawat yang sudah berturut-turut saya lakukan, sudah masuk hari 44, hari ke-44 ini. Jadi namanya psychological first aid, dukungan dasar psikologi, di mana teknik utamanya adalah stabilitas emosi dengan menggunakan teknik menghitung napas dan sensing fingertip. Jadi begini, yang sensing fingertip adalah ini first aid loh, pertolongan pertama. Iya, dukungan dasar psikologi bahasanya. Ini ternyata ada juga ya Bu ya, cuma fisik enggak, tapi psikologis itu perlu sebenarnya untuk cleansing kita. Pertama, dudukkan tubuh kita secara rileks. Rileks saya dengan rileks Dr. Sandi berbeda. Tetapi jangan sampai menimbulkan tegangan dalam tubuh. Tegangan itu seperti ini, saling bertindih, kaki juga, atau begini. Intinya rileks, senyaman mungkin. Nah, tidak ada yang membebani. Nah, ketika itu ambil napas sederhana, tapi pelan, sederhana saja pelan. Setelah itu katupkan antara jari manis, jari kelingking, jari tengah, jari telunjuk,
dan ibu jari letakkan ketika posisi duduk di atas pangkuan kita. Kalau ingin merasakan dengan nyaman dan enak, tutup mata Anda. Jangan sampai ngantuk loh ya. Oke. Terus rasakan emosi Anda. Emosi. Nafas Anda pelan-pelan. Konsentrasi pada ujung-ujung jari Anda. Sambil napas dengan nyaman. Sekarang rasakan di ujung-ujung jari Anda ada suatu getaran seperti ada nafasnya. Tarik napas panjang. Tahan, hembuskan. Lagi, tarik napas panjang. Tahan, hembuskan. Sekali lagi. Tarik napas panjang. Hembuskan. Sekarang Anda ada di sini, di ruangan ini, di tempat ini. Buka mata Anda perlahan-lahan. Waduh, enak jadi host kalau kayak gini, tiba-tiba udah 60 menit. Nah, betul. Dirasakan jarinya yang ada getarannya yang apa tadi? Deg-deg-deg, apa ya, Bu? Bagian mana? Ini. Jari ini. Oke, sensitivitas seseorang kan beda-beda. Tapi di awal langsung ketemu gini, bagus. Kenapa, Bu? Konsentrasinya bisa. Jadi sering lakukan saja sebelum pulang rumah. Semakin diaplikasikan 5 jari ini bisa kayak ada denyutnya. Itu sudah nyaman di tubuh nanti. Rasakan saja nanti. Baik. Nah, ini menyambung pertanyaannya, bukan pernyataan sih, pernyataan. Setuju, Bu, ortu perlu me time supaya tetap waras dalam mengasuh anak-anak. Nah, seberapa pentingnya me time? Kok sampai beberapa orang menganggapnya bahwa supaya tetap waras itu menjalankan hobi. Mungkin kita bisa lihat bapak-bapak sepedahan. Ya kan, Bu? Betul. Atau sekarang yang lagi in semua ibu-ibu melihara janda sundel bolong. Apa itu? Kembang-kembang ya, kembang janda bolong. Sundel bolong. Janda bolong yang harganya tambah naik gitu kan? Iya. Apakah itu me time juga, Bu? Kalau menurut saya, orang mengekspresikan suatu kesenangan, ketertarikan itu hal yang wajar. Yang dikatakan menarik dan tidak menarik tergantung individunya. Ya, hobi. Tetapi yang perlu diwaspadai budgetnya itu loh. Harus logis. Menurut saya harus logis. Kondisi kayak gini kok kita bisa terlalu memfasilitasi hobi kita yang mahal-mahal kan begitu. Bisa dialihkan ke yang lainnya kan begitu. Jadi boleh. Istilahnya kesenangan seadanya yang realistis tentunya. Betul, yang realistis. Seperti ibu-ibu juga perlu me time. Me time-nya apa toh? Yang realistis, yang menyenangkan dan tidak membuang uang terlalu banyak. Menjolimi diri kita, membuang uang terlalu banyak nanti menjolimi diri kita loh. Pikirannya jadi tong-tong gitu ya. Itu termasuk menciptakan masalah. Iya. Menciptakan masalah. Itu menjolimi kita itu. Berarti me time-nya juga tetap satu. Harus realistis. Betul. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu menghabiskan uang terlalu banyak. Betul. Kalaupun harus keluar rumah, perhatikan lingkungan sekitar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Raisa Amini, dari Ibu Raisa. Izin tanya, apakah risiko yang dikhawatirkan akan muncul terhadap perkembangan psikologis anak ke depannya akibat pembatasan sosial? Agar orang tua tetap semangat menstimulasi anak di dalam rumah. Pembatasan sosial. Berarti kan mungkin nggak, Bu, anak-anak kita ini kuper nantinya. Nggak pernah bergaul. Bergaulnya video call. Bergaulnya game online. Kalau menurut saya, sebenarnya dampak seperti itu menurut perkembangan juga belum ada penelitian yang cukup berarti ya. Kalau ini masih kita meraba rasakan saja. Tapi pola pikir kita harus begini. Kita orang tua harus memfasilitasi nih. Bagaimana dengan kondisi seperti ini biar tidak jadi penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya attitude-nya, bagaimana menghargai orang yang lebih tua. Otomatis kita dapatkan dari orang tua kita lagi dong. Bagaimana orang tuanya menghargai ibunya kan begitu. Contoh-contoh begitu.
bagaimana tata kalimat terhadap orang tua kan begitu. Sekarang yang kita temukan kan anak-anak remaja, kalimat aku mau cerita, aku ingin cerita-cerita kan begitu. Kalimat aku ini kan sesuatu kalau untuk budaya Solo ya, terutama budaya tingkatannya Solo di bawah saya. Iya. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang menurut orang tua ini tidak pantas, jangan digunakan maksud saya. Tapi biasakan kalimat-kalimat yang harus orang tua harus menginginkan anak seperti itu kan begitu. Jadi kalau menurut saya perkembangan psikologis anak ke depan akibat pembatasan sosial sampai saat ini juga belum ada penelitian yang cukup berarti. Menurut saya kita bentengi dulu dari dalam keluarga itu sendiri. Begitu pentingnya satu tadi kerjasama dan kewaspadaan. Betul. Bukan berarti harus cemas setiap hari, tetapi tentunya dengan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang positif. Itu kita harapkan anak kita juga bisa punya figur positif. Betul. Yang setiap hari dia lihat. Walaupun orang tuanya mungkin bekerja ya, Bu, atau aktivitasnya di luar rumah. Nah, gimana menghadapi orang tua full? Tadi kan kita banyak nih Bu ngomong orang tua yang full sebagian besar di luar dengan pengasuh. Gimana dengan orang tua yang bisa alhamdulillah dapat rezeki? Mungkin sebagian orang yang tadi bekerja mengidam-idamkan, coba saya di rumah aja bisa nemenin anak saya belajar. Sedangkan sekarang kan di media sosial dengar keluhan-keluhan bahwa nemenin anaknya daring, mungkin ada beberapa yang sampai orang tuanya stres karena di rumah terus, sampai mungkin timbul tindakan-tindakan yang negatif, ya kan? Sampai istilahnya bisa timbul statement, cuma bikin susah aja gitu kan. Ada meme-meme juga di media sosial gitu kan, ibunya menjadi lebih ngamuk gitu menghadapi anaknya. Gimana Bu? Ini susah sekali nggih. Tapi walaupun susah, itu realitanya seperti itu. Kembali lagi pada pilihan orang tua, mau berubah apa tidak nih. Ketika kita mengharapkan anak kita berubah, tengok diri kita dulu, harus jujur, sportif nih. Paling susah susah begitu. Tuh jujur loh. Iya. Jujur pada diri sendiri. Betul, susahnya begitu. Meminta anaknya seperti A, B, C, D, E, F, Z. Tapi perubahan pada anak itu tidak pernah difasilitasi dari diri orang tua itu sendiri. Jadi ini pilihan kembali ke orang tua, jujur saja, anak saya itu mau saya bikin seperti apa. Setidaknya anak usia sekolah dasar lebih banyak itu dia merekam modeling dari orang tuanya karena keseharian yang ditemui orang tuanya. Jadi benahi diri kita sendiri. Kalau ditanya orang tuanya sudah pusing, emosinya sudah banyak, mulailah klingsing, mensyukuri nikmat, mensyukuri dan melihat suatu hal hambatan itu sebagai suatu tantangan. Kok kalah sama Bu Tejo yang selalu solutif? Nah, itu loh maksud saya. Kita ciptakan bahwa masalah-masalah itu tantangan bagi kita. Realitanya ada masalah kok. Apa kita harus ikut terus alur masalah, kan begitu? Orang tua harus jujur menghadapi itu dulu. Tanyakan pada diri kita sendiri. Begitu. Baik, ini menyambung lagi. Ada pertanyaan dari Wirawan Barata kepada Pak Wirawan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dok, apakah anak-anak bisa jenuh kemudian stres? Apakah ciri anak-anak yang stres? Dan kapan anak bisa diajak psikolog kalau stres, Bu? Pertanyaan yang tadi akan kita bahas ya. Begini, bisa jadi anak bisa stres karena bukan berarti tekanan emosional itu milik orang dewasa saja, tapi anak bahkan bayi pun bisa stres. Tanda-tandanya adalah ada perubahan perilaku. Dari ekspresi wajahnya, jadi tingkah lakunya, kemudian perilaku membangkang sering. Seperti diberi nasihat, malah nasihatnya itu cenderung bahasa Jawanya apa ya? Malah jarak gitu loh, nggih. Paham enggak jarak? Apa ya? Dikasih nasihat tapi malah ngejauh. menjadi Makin jadi. Itu tanda satu, itu butuh perhatian intinya. Atau ada bahasa ekspresif yang anak-anak kan miskin berekspresi melalui verbal, tapi bisa berekspresi melalui perilaku kan begitu. Jadi tingkahnya membuat
apa ya, uji perasaan kita begitu. Reaksi berlebihan, Bu. Kan seperti itu. Jadi contoh-contohnya seperti itu, dan pertanyaannya adalah kapan anak diajak ke psikolog? Ketika orang tua sudah tidak mampu mengatasi. Datanglah ke psikolog, atau untuk pencegahan mendingan yang paham tentang perkembangan anak itu adalah psikolog atau ahli yang dokter anak ya, perkembangan anak di tumbuh kembang begitu. Tanyakan ke ahlinya agar bisa diaplikasikan ke anak sebelum terlambat kan begitu. Dan ciri yang lain dari stres itu biasanya ada teknik yang aktif dan ada yang tidak aktif. Yang tidak aktif itu biasanya menyendiri di kamar, bawaannya sedih, mudah baperan, sampai mengganggu nafsu makan, sering sakit-sakitan. Ingat loh, orang tua dewasa pun ketika mengalami masalah emosi ada yang greges-greges loh badannya. Amigdala yang kata Ibu Elina dulu ya. Yang berpengaruh jadi greges-greges loh itu. Kalau budaya kita orang Indonesia atau culture Jawa itu biasanya kerokan. Lah berapa sering kerokan? Masa seminggu 5 kali kerokan kan begitu. Setiap hari dong. Ada perubahan perilaku ini, ternyata perlu diwaspadai kan begitu. Baik. Tentunya dari yang sudah kita lakukan kan berarti kita mengharapkan reaksi ya Bu. Yeah. Kita harus memperhatikan tadi seperti Bu Elina bilang, reaksi tersebut pasti menjadi reaksi yang berlebihan. Atau menjadi kok tiba-tiba reaksinya malah jadi diem. Nah, itu bisa ya Bu? Bisa. Sesuatu yang tidak biasanya itu yang patut kita monitoring untuk anak-anak kita. Ada apa anak kita kan begitu. Biasanya suka makan ini, nggak suka. Dan tentunya kalau udah ada gejala-gejala tersebut bisa datang, bisa kita bawa ke psikolog. Di RSUD Dr. Muardi ini sekarang ada poli sore ya? Ada poli sore ya? Ada poli sore ya, jadi sekarang bisa berkunjung ke poli sore RSUD Dr. Muardi. Setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 15.30 ya. Oh maaf, kalau Senin sampai Kamis mulai jam 15.30. Kemudian kalau Jumat mulai jam 14 sampai jam 18. Nah, Sobat Muardi Wae atau pemirsa Muardi Asa Asi Asu, di sini semua dokter spesialis dan subspesialis tersedia. Bisa tanpa antri, bisa melalui aplikasi, dan bisa mulai mendaftar. Kalau yang Senin sampai Kamis itu bisa daftar mulai jam 14 sampai jam 17. Sedangkan hari Jumat pendaftaran bisa mulai jam 12 hingga jam 17 sore. Sepertinya waktu membatasi kita, Bu Eli. Iya. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir bisa kita akomodir ini. Nah, pas tuh ada pertanyaan panjang banget. Dok, bagaimana sikap orang tua apabila anak mengatakan kalau dia dikatain tetangga, bullying mungkin ya. Dalam kasus ini ibu dari teman mainnya. Dan seorang nenek sebelah rumah dari anak nggak punya hidung, nggak anak gini gitu. Oh, berarti komentar negatif tentang anak tersebut tentang ya? Anak dari tetangga. Bahkan mungkin ini dalam kasus ini orang tuanya tetangga itu sikapnya memperhatikan hal yang kurang baik. Gimana nanggepinnya, Bu? Wah, ini sering ya kita jumpai ya. Yang pertama, saya sarankan jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Kita yang perlu dibenahi adalah anak kita kuatkan anak kita. Umpamanya anak-anak kita dekati, lalu beri sentuhan secara emosi. Sentuhan emosi itu berupa pelukan sambil dibisikkan. Kamu anak hebat, kamu anak yang berharga bagi diriku. Kamu anak kesayanganku dan kamu anak kebanggaanku. Tameng itu luar biasa untuk mencegah olok-olokan dari luar. Dan perlu dihipno sleep. Sebelum tidur, sesaat. Iya, selalu bisikkan. Kamu anak hebat, kamu kebanggaanku, dan kamu kesayanganku. Itu sudah penghargaan pada diri anak. Tak peduli orang lain berkomentar apa, orang tuaku saja membanggakan saya. Semua itu berawal dari orang tua saja. Jadi kalau orang tua jangan terlalu cemas. Yang penting di rumah itu sudah diberi beteng tentang norma, tentang spiritual, tentang bagaimana beradab yang baik. Jangan pernah menunjukkan rasa menyakiti atau merasa tersakiti kan begitu. Selalu positive thinking, tapi diajarkan bagaimana untuk bertahan kan begitu. Baik. Nah, menghadapi tetangga nih Bu, tiap hari kan pasti ngeluarin motor, ngelihat nih, oh dia nih yang ngatain anak saya nih.
Itu ibunya harus ibunya bagaimana? berarti kan selain tadi kita udah membentengi anaknya supaya sabar, mungkin ya anaknya lebih positive thinking, tapi orang tua kan nggak bisa nih Bu. Oke, kalau seperti itu selalu orang tua belajar ini. Memang harus belajar, tidak serta-merta apa yang saya ucapkan itu mudah untuk diaplikasikan. Tetapi perlu dimaknai, kalau bisa dibelajari. Contohnya, memaafkan itu derajatnya lebih tinggi daripada satu. Terus kemudian selalu beristighfar. Dia punya hak mengomentari kan begitu. Tetapi saya punya hak untuk tidak tersulut komentar mereka kan begitu. Buang energi dong kan. Yang ketiga, mungkin dia tidak tahu tata krama yang baik kan begitu. Jadi kita hargai diri kita kan gitu. Bahwa memaafkan itu seperti tadi, bahwa tetangga kita tidak punya ilmu tentang tata krama yang baik kan begitu. Jadi batasannya seperti itu. Baik-baik, dan apa ya, manajemen marah ini Anger management itu penting. Amat sangat penting ya. Baik-baik. Apalagi teknik yang kita praktekkan tadi paling efektif untuk mengatasi anger management itu tadi. Tarik nafas ya Bu ya. Merasakan sensing fingertip ini. Baik-baik. Karena waktunya terbatas, ini kata akhir nih dari Bu Eli. Terutama mengatasi kejenuhan pada anak di masa pandemi, Bu. Oke. Satu, para orang tua, ibu bapak yang kami hormati, anak kita adalah miniatur kita ketika dewasa nanti. Jadi berilah contoh model yang baik pada anak kita. Apalagi di kondisi pandemi ini, dampingi anak kita untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bikin list aktivitasnya apa dan selalu berkomunikasi dengan makro tadi di lingkungan anak. Salah satunya guru sekolah itu perlu diajak komunikasi, asisten rumah tangga dan bapak sendiri atau orang tua lain yang di dalam rumah tersebut saling diajak komunikasi. Contohnya itu saja. Dan selalu ciptakan teknik-teknik untuk mentransfer pikiran biar anak tidak menjadi bosan. Dan yang terakhir, polakan belajar seperti ritme ketika sekolah. Jadi ada belajar, ada istirahat, ada belajar, ada istirahat. Jangan selalu harus ditekankan selesai pada jam itu, kan begitu. Terima kasih. Baik, saya rasa semua yang sudah disampaikan Bu Eli tadi adalah realita hidup kita sehari-hari, dan insya Allah Bu Eli tadi memberikan solusi-solusi yang sangat solutif ya, yang insya Allah bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari Sobat Muardi, Sobat Muardi wae, Sobat Muardi asa-asi asuh ya. Jangan lupa hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe akun media sosial RSUD Dr. Muardi, Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.